Shalom jemaat terkasih, doa saya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Judul khotbah saya saat ini adalah proaktif membangun rumah kebangsaan. Keberadaan kita di negeri ini, di tanah Indonesia, bukanlah sebuah kebetulan. Sudah pasti Tuhan punya sebuah rancangan khusus bagi setiap kita dan melalui setiap kita bagi Indonesia. Katakan amin. Dan juga Indonesia ini lahir di planet ini bukan kebetulan. Tuhan punya purpose, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan atas Indonesia dan juga melalui Indonesia bagi planet ini. Itu berarti, saudaraku, kita harus proaktif sebagai penghuni di rumah kebangsaan Indonesia ini untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan nasional daripada Indonesia. Baru-baru ini seorang teman saya, dia seorang hamba Tuhan, dia bilang begini bahwa cukup lama dia merasa sebagai orang asing di Indonesia. Dia lahir di Indonesia, ya warga negara Indonesia, tapi merasa asing di rumah sendiri katanya. Tapi puji Tuhan hari-hari ini dia sudah tidak merasa asing lagi karena dia sudah proaktif membangun rumah kebangsaan Indonesia. Seorang sahabat saya dari Kupang, pengusaha muda yang berhasil, namanya Bobby Lianto, pada sebuah kesempatan ketika kita berbincang-bincang dalam acara Menara Doa Nusa Tenggara Timur, NTT Top, dia sampaikan bahwa dia bukan hanya lahir di Nusa Tenggara Timur, tetapi Nusa Tenggara Timur sudah lahir di hatinya. Itulah sebabnya dia proaktif mengusahakan kesejahteraan Nusa Tenggara Timur. Ketika dia bilang NTT lahir di hatinya, wah, itu menggugah hati saya. Ya, dia keturunan Chinese, ya. Dia lahir di Nusa Tenggara Timur, tapi bukan hanya lahir di sana, tapi Nusa Tenggara Timur lahir di hatinya. Nah, kita lahir di rumah kebangsaan Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia juga lahir di hatimu? Kalau Indonesia lahir atau ada di hati kita, maka saudara, kita mengasihi Indonesia, kita mau yang terbaik buat Indonesia, dan kita secara proaktif ikut mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Indonesia, tujuan daripada bangsa ini. Mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, Pak Gembala, kalau bicara membangun rumah kebangsaan, bukankah itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah Republik Indonesia? Iya juga, betul. Tapi tidak 100% benar loh. Kita sebagai warga negara Indonesia juga punya tanggung jawab untuk ikut membangun rumah kebangsaan Indonesia. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Dalam Galatia 3:29 dicatat, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak. Nah, ini ada hak daripada setiap kita sebagai keturunan Abraham. Keturunan Abraham yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita milik Kristus, kita keturunan Abraham, dan kita berhak menerima janji Allah. Nah, apa itu janji Allah? Kita bisa baca dalam Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Di situ dikatakan, maka aku akan memberkati engkau, memberkati Abraham, berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu, keturunan Abraham, sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu, keturunan Abraham,
akan menduduki kota-kota musuhnya oleh keturunanmu lah. Perhatikan, oleh keturunanmu, keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Saudara, ini janji Tuhan bahwa Abraham diberkati, keturunan Abraham diberkati, dan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat melalui keturunan Abraham. Saya pemercaya Kristus, saudara pemercaya Kristus, berarti kita adalah keturunan Abraham. Berarti saya adalah orang yang diberkati, keturunan yang diberkati. Dan saya harus melanjutkan, saya harus mengalirkan, saya harus membagikan berkat yang sudah saya miliki ini juga kepada yang lain. Saya menjadi berkat buat bangsa. Wow, dahsyat. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 25 dikatakan bahwa kamulah ya, atau kitalah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Berarti saudara, oleh saudara sebagai pemercaya Kristus, saya oleh Bram, Indonesia diberkati. Oleh Rabin, Indonesia diberkati. Sebutkan namamu. Lebih keras lagi. Ya, saya sebut nama saya, oleh Bram, Indonesia diberkati. Saudara sebut namamu. Yuk, 1, 2, 3. Yes. Dari Sabang sampai Merauke, Sangertolot sampai Pulau Rote, diberkati olehmu. Wow. Luar biasa, saya sudah diberkati, saudara. Katakan, saya sudah diberkati, saya keturunan yang diberkati, dan olehku bangsa Indonesia diberkati. Puji Tuhan. Setiap bangsa itu punya destination, punya tujuan. Kata destination itu bahasa Inggris, tujuan, gabungan juga dari dua kata sebetulnya. Ada destiny-nya, ada nation. Destiny itu bicara takdir, nation itu bicara satu bangsa. Ya. Jadi sebetulnya begini nih. Kalau kita mau memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita, destiny kita, maka kita harus juga, saudaraku, selaraskan dengan tujuan bangsa Indonesia. Ketika kita tahu tujuan besar Indonesia dan kita secara proaktif mengusahakan mewujudkannya, maka kita sedang menyelaraskan tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk mewujudkan tujuan besar Indonesia. Tuhan mau kita secara proaktif, jadi bukan sekedar aktif, proaktif, ikut mewujudkan tujuan nasional daripada bangsa ini. Nah, tujuan nasional daripada bangsa Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, ya, yang berbunyi begini: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari alinea ini kita simpulkan ada 4 tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, saudara, ini bukan hanya tugas daripada pemerintah, tapi ini juga tanggung jawab dari setiap yang menghuni rumah kebangsaan ini. Ini tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara juga. Yuk kita bersama-sama melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berarti, saudara, semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, ya, nilai-nilai bangsa, kebudayaan bangsa yang baik, patut dipertahankan, harus dilindungi. Ini juga adalah tanggung jawab kita, ya. Ini yang pertama, saudara. Cara untuk kita, saudara, proaktif
membangun rumah kebangsaan Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Dicatat dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7, perintah Tuhan kepada umatnya, usahakanlah kesejahteraan kota. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Saya yakin perintah yang sama juga diberikan Tuhan buat setiap kita orang percaya di Indonesia ini. Kalau saudara berada di sebuah lingkungan perkampungan, di kampung, maka dengarkan perintah ini, usahakanlah kesejahteraan kampung itu. Kalau saudara berada di sebuah lingkungan desa, usahakanlah kesejahteraan desa, usahakanlah kesejahteraan kelurahan itu. Saudara ada di sebuah wilayah perkotaan, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Dan kita ada di sebuah rumah kebangsaan Indonesia, usahakanlah kesejahteraan Indonesia. Indonesia sejahtera, Indonesia maju, Indonesia bermartabat. Kita harus ikut aktif mengusahakan kesejahteraan daripada lingkungan kita, kota kita, bangsa kita. Kita bisa memberi perhatian mulai dari hal-hal yang sederhana, yang primer dulu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kita semua bisa ikut menolong orang lain di situ. Kita juga bisa ikut menolong membangun kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, baru-baru ini Pak Edili sudah memfasilitasi pemberian vaksin kepada lebih dari 6.000 orang di daerah Tangerang, ya, Tangsel, juga di area kita, di kota wisata. Luar biasa ya. Nah, ini sebuah cara yang praktis kita ikut mengusahakan kesejahteraan. Kita ikut atau proaktif membangun rumah kebangsaan Indonesia. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Kita buat baksos, ya. Intinya adalah bahwa kita jadi berkat, mensejahterakan orang lain, ya. Saudara juga bisa ikut di beberapa kegiatan-kegiatan sosial, lembaga-lembaga sosial, klub-klub sosial seperti Rotary Club, seperti Lions Club, atau ya kampus-kampusmu, kersel-kerselmu. Lakukan aksi-aksi sosial untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti kita ikut ya mengembangkan sumber daya manusia unggul Indonesia. Kita bisa bikin PAUD, ya sekolah, bimbingan belajar, kita bisa berikan juga bimbingan calistung, baca, tulis, berhitung, berikan kursus-kursus keterampilan dan lain sebagainya. Itu cara di mana kita mencerdaskan bangsa ini. Kita juga dapat mensponsori orang lain untuk belajar atau memberikan beasiswa, ya, menolong orang lain bisa sekolah. Itu ikut mencerdaskan bangsa, ya. Tujuan nasional yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, saudara, itu berarti saudara kita semua cinta damai. Kita mulai membangun rukun tetangga yang baik, hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda, agama, ya, suku, ya, mungkin juga bahasa yang berbeda, ya. Kita rukun. Nah, perdamaian dunia dimulai dari lingkungan tetangga kita. Diperluas ke sebuah komunitas yang lebih luas, desa, kota kita, ya, bangsa kita. Dan kita juga membawa perdamaian itu bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, kita bersyukur ada di rumah kebangsaan Indonesia yang beragam sukunya, bahasanya, kebudayaannya, agamanya juga. Kita dalam satu rumah kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus saling mengasihi sebagai persaudaraan Indonesia. Kita harus membangun kerukunan itu. Karena kita diperkaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dianugerahi Tuhan keberagaman.
Inilah keunikan daripada rumah kebangsaan Indonesia kita. Ketika kita mengusahakan kesejahteraan kota, komunitas, bangsa ini, kita cinta damai, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, membangun budaya gotong royong di antara sesama anak bangsa yang berbeda tetapi satu di rumah kebangsaan Indonesia ini. Maka ini yang terjadi. Indonesia sejahtera, Indonesia maju, dan Indonesia bermartabat, dan Indonesia menjadi berkat yang membawa kasih cinta Tuhan, perdamaian juga buat bangsa-bangsa lain di bumi ini. Saya ajak saudara kita nyanyikan lagu ini ya. Lagu yang berjudul Padamu Negeri ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Merdeka, mari kita bangun jiwa patriotisme yang lebih lagi untuk Indonesia. Cinta tanah air, bela tanah air. Kita bersama-sama memikirkan kepentingan bangsa dan negara kita, rela berkorban. Bersama-sama kita menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara kita di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan. Kita memiliki jiwa pembaharu, menjadi agen perubahan, memajukan Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, saudara, saya ngobrol sama teman saya, dia juga pengusaha muda asal Nusa Tenggara Timur, saudara Jack Bulk. Dia bilang begini, ya kita lagi diskusi soal bagaimana membangun Nusa Tenggara Timur ya. Lalu dia bilang, ya teman-teman kita banyak yang pinter kalau ngomong, idenya banyak, wacananya banyak, ya tapi ya kita hanya sekedar ngomong, tidak ada actionnya, tidak ada tindakan nyatanya di Nusa Tenggara Timur. Lalu dia bilang begini, ya kalau kita tidak bisa membangun sebuah bangsa yang besar, ya mungkin kita bisa ikut membangun sebuah kota. Kalau kita juga tidak bisa membangun sebuah kota karena keterbatasan tertentu yang kita punya, kapasitas kita yang sedikit, sumber-sumber yang terbatas yang kita punya, it's okay, mungkin kita bisa bangun sebuah desa. Tapi kalaupun kita nggak bisa bangun sebuah desa, sebuah kampung atau sebuah dusun kecil, kalau sama sekali kita juga tidak bisa membangun sebuah kampung, sebuah dusun menjadi dusun sejahtera, kampung sejahtera yang maju, maka bangunlah keluarga kita dari lingkungan yang paling kecil. Keluarga kita, itulah cara proaktif untuk kita mulai membangun rumah kebangsaan Indonesia, menjadi Indonesia sejahtera, Indonesia maju, dan Indonesia yang bermartabat. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi, setiap kita dapat mulai membangun rumah kebangsaan Indonesia dengan lutut kita. Dimulai dari apa? Lutut kita. Sama seperti Daniel. Daniel memiliki jiwa patriotisme bagi bangsanya. Ini yang sering dia lakukan. Ia berdoa dan berpuasa bagi keselamatan bangsanya, bagi pemulihan bangsanya. Dan tujuan hidup dari Daniel diselaraskan dengan tujuan besar daripada bangsanya. Kita dapat membaca dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 16 dan ayat 20.
Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang di sekeliling kami. Saudara, kita bisa minta belas kasihan buat Indonesia, supaya terjadi pemulihan buat Indonesia. Biar belas kasihan-Mu Bapa, ya, belas kasihan Bapa memenuhi kita, mengalir melalui kita bagi Indonesia. Ketika belas kasihan Bapa dicurahkan buat bangsa ini, kita akan melihat sebuah transformasi terjadi buat Indonesia. Di ayat yang ke-20, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosa dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Kita dapat minta ampun dosa bangsa ini di hadapan Tuhan, supaya pemulihan terjadi buat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote. Haleluya. Jadi kita dapat mulai proaktif membangun rumah kebangsaan Indonesia. Dimulai dari apa? Lutut kita, hati yang mencintai Indonesia, yang memiliki Indonesia, membangun jiwa patriotisme, rela berkorban buat Indonesia sejahtera, Indonesia maju, Indonesia bermartabat. Bung Karno mengatakan, negara Republik Indonesia ini bukan milik satu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Sebab itu mari kita proaktif membangun rumah kebangsaan Indonesia. Katakan, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia bermartabat. Tuhan Yesus berkati.